Selamat datang di sekolah minggu BKMK Tanjung Selor. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, perkenalkan, saya Kak Sarce dan teman kita. Saya Pasko. Saya Sina. Saya Rafa. Kami siap memuji Tuhan. Teman-teman semua yang di rumah juga pasti gak sabar memuji Tuhan. Nah, kalau sudah siap, sebelum kita memuji Tuhan, ayo semuanya siapkan Alkitab kalian, siapkan persembahan kalian, duduk manis, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Ayo, yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Kita akan beri kemuliaan buat nama Tuhan. Dan pada saat ini kita mau mengucap syukur. Kita mau mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Buat cintanya siapa? Cintanya Tuhan, Tuhan Yesus. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Siap ya? Saya, adik-adik yang di rumah, teman-teman yang di rumah, selalu mencintai Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya.
buat kebaikan Tuhan, buat cinta Tuhan. Hari ini oleh karena kekuatan kesehatan yang Tuhan beri, kami mau bersyukur, kami mau memuji Tuhan, kami mau melompat, kami mau bertepuk tangan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap hati kami siap memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Dan saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau melompat. Melompatnya buat siapa? Tentunya buat Tuhan. Kita nggak boleh main-main untuk memuji Tuhan. Tetapi kita mau nyanyi sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita mau nyanyi Kingkong badannya besar. Kingkong badannya besar apa kecil? Besar. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita pakai gerakan semangat. Kalian harus bisa ngalahin teman-teman yang ada di tempat ini. Saya mau supaya kalian semangat dalam memuji Tuhan. Ayo kita siap semua berdiri, kita nyanyi Kingkong badannya besar. Oke, siap? Siap. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Agar kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita dengar, itu boleh masuk di dalam hati kita dan kita boleh menjadi pendengar. Kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kita akan angkat pujian yang mengatakan, mari Tuhan berfirmanlah. Biarlah Tuhan berfirman di dalam kehidupan kita, bahkan kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan mari Tuhan berfirmanlah.
Ya, Shalom, selamat hari Minggu adik-adikku sekalian. Apa kabar semuanya? Kak Mel yakin kalian tetap dalam penyertaan Tuhan sampai detik ini. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan tentang firman Tuhan. Dan penasaran kan pastinya kira-kira firman Tuhan hari ini judulnya apa ya? Nah, Kak Mel akan kasih tahu, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kalian boleh ikut Kak Mel berdoa. Dengan sikap doa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hingga akan penyertaan Tuhan sampai detik ini bagi kami semua. Dan kami juga sangat bersyukur kepada Tuhan, kami masih diizinkan untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu membuat kami mengerti dan memahami akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga rindu untuk kami tetap terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adikku sekalian, kalian pasti penasaran. Kira-kira hari ini Kak Mel mau menceritakan kisah Alkitab tentang apa ya? Nah, pasti penasaran ya? Nah, langsung aja ya. Kak Mel akan menceritakan tentang BTK. Sekali lagi, BTK. Apa sih BTK itu Kak Mel? Nah, BTK itu adalah buku tanpa kata yang memiliki 5 warna Injil. Nah, Injil itu apa sih? Masa nggak tahu? Nah, Kak Mel yakin sebagian kalian ada yang tahu. Dan bagi kalian yang belum tahu, Kak Mel kasih tahu sekarang. Injil itu adalah kabar baik atau kabar sukacita tentang Tuhan Yesus bagi seluruh umat manusia. Nah, adik-adikku sekalian, dan yang paling teristimewa, BTK ini ya, seperti yang kakak sampaikan tadi, memiliki 5 warna Injil. Warna-warnanya apa aja? Nah, warna-warnanya ada warna kuning, kedua berwarna hitam, ada juga berwarna merah, dan yang keempat berwarna apa? Ayo, betul, berwarna putih. Dan yang kelima berwarna hijau. Dan seperti yang kakak bilang tadi, selain memiliki keistimewaan yaitu memiliki 5 warna, buku tanpa kata ini juga masing-masing warnanya memiliki arti ataupun simbol. Nah, kalian pasti penasaran kira-kira masing-masing dari 5 warna Injil ini memiliki arti apa sih? Kita langsung aja ya. Yang pertama, berwarna kuning. Kuning ini artinya sorga. Sorga itu seperti apa Kak Mel? Nah, sorga itu adalah tempat yang paling indah. Dalam Alkitab atau dalam buku Tuhan, sorga itu terbuat dari emas murni. Bahkan jalan-jalannya terbuat dari kaca-kaca dan pastinya mengkilat loh. Dan yang paling terpenting juga bahwa sorga juga tidak ada yang namanya kesakitan, ya, tidak ada yang namanya kegelapan, tidak ada yang namanya kematian, dan paling teristimewanya bahwa sorga adalah tempat tinggal Allah. Hah? Allah? Siapa itu Allah? Ya, Kak Mel kasih tahu ya. Allah itu adalah Allah yang menciptakan seluruh isi di dunia ini, ya. Seperti menciptakan langit dan bumi, menciptakan pepohonan, menciptakan tumbuh-tumbuhan, dan menciptakan binatang, serta istimewanya menciptakan manusia, yaitu siapa? Kak Mel dan kalian semua pada pagi hari ini ya. Dan selanjutnya yang kalian harus tahu tentang Allah, bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih ya. Kenapa Kak Mel bisa bilang bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih? Kalian boleh lihat deh dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita buka sama-sama ya. Sekali lagi dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama. Oke. 1, 2, 3.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adikku, seperti firman Tuhan katakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kira-kira di dunia ini ada siapa? Ayo tebak. Di dunia ini ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, ya, dan sahabat-sahabat kita. Dan ada Kak Mel dan juga ada kalian semua. Dan yang paling terutama adalah Allah ingin sekali kita atau anak-anaknya tinggal di dalam sorga. Ayo, di antara kalian semua siapa yang pengen banget tinggal di sorga? Boleh angkat tangan kalian? Oke, puji Tuhan. Nah, adik-adikku sekalian, sekarang kita beralih ke warna Injil berikutnya, yaitu warna hitam. Hitam ini melambangkan apa sih? Ada yang tahu adik-adik? Betul, melambangkan dosa. Masalah yang paling terserius dan terbesar di dunia ini adik-adik adalah dosa. Mungkin ada sebagian dari kalian yang bertanya, kira-kira dosa itu apa sih Kak Mel? Nah, Kak Mel kasih tahu ya, dosa itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuat, ya, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalian bisa menyimak contoh-contoh dosa, ya, sebagai berikut. Misalnya contoh, suka berantem, suka mencuri, suka berbohong, suka mengejek-ngejek, bahkan suka melawan orang tua. Nah, itu sangat jahat sekali di mata Tuhan. Tuhan tidak suka anak-anaknya melakukan dosa. Dan yang harus kalian tahu, dosa inilah yang menghalangi manusia untuk masuk ke sorga. Ya adik-adik, sekali lagi, dosa menghalangi manusia untuk masuk ke dalam sorga. Mungkin jadi pertanyaan juga buat kalian, kira-kira mengapa kok manusia bisa berdosa Kak Mel? Ya, kalian boleh lihat dalam Roma pasal 3 ayat 23. Boleh? Kalian yang memegang Alkitab, kita sambil buka bersama-sama dalam Roma pasal 3 ayat 23. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah alasan mengapa manusia berdosa, sehingga manusia pun cenderung untuk melakukan kejahatan, cenderung melakukan dosa. Dan dosa itulah yang membuat manusia terpisah dari Allah. Karena apa? Karena Allah adalah Allah yang kudus dan tidak berkompromi dengan dosa. Ya, gimana dong Kak Mel? Berarti kita nggak bisa masuk surga. Tenang, seperti firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi, bahwa Allah sangat mengasihimu dan Dia tidak mau kita semua dihukum karena dosa-dosa kita. Nah, adik-adikku sekalian, sekarang kita beralih ke warna Injil yang berwarna merah. Merah ini artinya apa Kak Mel? Merah ini artinya darah Yesus Kristus. Kak Mel, Yesus Kristus itu siapa sih? Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ia datang ke dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan umat-umatnya atau manusia dari dosa. Nah, dari setiap buku Tuhan Yesus atau cerita di dalam Alkitab telah menceritakan tentang perjalanan Tuhan Yesus selama di dunia, yang dimana Yesus itu luar biasa loh adik-adik. Yesus menyembuhkan orang sakit, baik itu yang buta atau lumpuh, Tuhan Yesus sembuhkan. Bahkan juga Yesus juga lebih kerennya lagi, Ia mampu dan sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Keren kan? Itulah mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang Tuhan Yesus kerjakan. Adik-adikku sekalian, namun sayangnya banyak sekali sebagian manusia di dunia ini yang tidak suka atau benci dengan Yesus,
ya, sehingga waktu Yesus ada di dunia, Yesus ditangkap, lalu dipukul, lalu dicaci maki, dihina, bahkan yang paling parahnya Yesus pun juga di kaki tangannya dipaku di kayu salib, dan di kepalanya ditaruh atau ditancap mahkota yang berduri yang sangat tajam. Dan yang terakhir, perut Tuhan Yesus juga itu ditusuk sehingga mengeluarkan banyak darah. Nah, adik-adikku sekalian, darahnya itulah adalah darah yang suci, darah yang kudus. Mengapa? Karena Yesus bukan manusia berdosa, dia adalah manusia sejati. Dan dengan darahnya yang kudus itulah ya sanggup mengampuni dan menyucikan manusia, termasuk Kak Mel dan adik-adik semua, dari dosa. Ya, nah jadi adik-adikku sekalian, dengan darah Yesus itulah kita sudah diampuni. Bahkan yang paling kerennya lagi, ketika Yesus sudah mati, setelah Yesus mati, pada hari yang ketiga Yesus bangkit, ya. Yesus bangkit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah Yesus bangkit untuk mengalahkan kematian. Yesus bangkit untuk mengalahkan dosa dan mengalahkan si iblis. Keren kan Tuhan Yesus kita, adik-adikku sekalian? Jadi jangan khawatir, karena dengan darah Yesus kita sudah diampuni dan dikuduskan dan disucikan sehingga kita bisa tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Namun sepertinya untuk itu saja tidak cukup. Nah, adik-adik semua, yang kalian harus ketahui bahwa untuk tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa itu tidak cukup. Yang perlu kalian tahu bahwa yang Allah inginkan adalah kita harus menjadi anak-anak Allah. Dengan cara seperti apa, Kak Mel? Nah, kalian lihat ini warna putih ya. Putih ini adalah kasih Allah. Nah, Allah sangat mengasihi kita. Allah ingin kita menjadi anak-anaknya. Caranya seperti apa? Nah, yaitu dengan cara kalian menerima Yesus dalam hati kalian dan mengakuinya sebagai juru selamat dalam kehidupan kalian. Dan itu artinya kalian semua adalah milik Yesus dan akan tinggal bersama-samanya di sorga. Ya, seperti firman Tuhan katakan, siapa yang percaya dalam namanya akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, ya. Oke, dan sekarang Kak Mel tanya, siapa di antara kalian yang mau menerima Yesus dan tinggal bersama Yesus di sorga? Boleh angkat tangan? Oke, nah boleh ya Kak Mel doakan kita semua ya, karena kita sudah mengambil keputusan untuk menerima Yesus dan mengakuinya sebagai juru selamat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ini adalah kabar sukacita yang luar biasa bagi kami, yang dimana Tuhan, kami mengakui bahwa kami adalah manusia berdosa. Namun Tuhan, dengan darah-Mu yang suci, kami sudah diampuni dan dikuduskan oleh-Mu. Tuhan Yesus, kami mau menerima Engkau dan mengakui Engkau sebagai juru selamat dalam kehidupan kami. Karena ketika kami menerima dan mengakui Engkau sebagai juru selamat kami sudah menjadi milik Allah dan akan tinggal bersama dengan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntun kami agar kami tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ya adik-adikku sekalian. Kalian semua sudah menjadi milik Allah, ya. Adik-adikku sekalian, sekali lagi Kak Mel menekankan bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Jika kita berbuat dosa lagi, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Adik-adikku, seperti 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengakui dosa dan kesalahan kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Adik-adikku sekalian,
Ya, yang harus kita lakukan sekali lagi adalah mengakuinya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan. Dan yang paling terpenting, tidak lagi melakukan dosa. Ya, sekarang adik-adikku kita akan beralih ke warna Injil yang terakhir, yaitu warna hijau. Hijau itu melambangkan apa? Hijau itu melambangkan pertumbuhan. Kalian lihat pohon-pohon ya, atau tumbuh-tumbuhan yang hijau. Nah, kalaupun ada yang berwarna coklat adik-adikku, itu pasti sudah mati atau sudah layu. Nah, sama halnya, kalian memilih yang mana? Apakah kalian mau mati dalam dosa atau kalian mau bertumbuh di dalam Yesus? Nah, kalau kalian memilih untuk bertumbuh dalam Yesus, Kak Mel punya 5 rahasia untuk bertumbuh dalam Kristus. Yang pertama adalah setia berdoa. Setia berdoa, setia beribadah, setia membaca dan melakukan firman Tuhan, setia bersaksi, dan setia mengikuti Yesus. Kalau kalian setia berdoa, misalnya contoh, sebelum tidur kalian berdoa, sebelum makan minum kalian berdoa, sebelum kalian pun belajar kalian berdoa, ya. Oke, tidak kenal waktu, pokoknya harus tetap setia berdoa. Yang kedua, setia beribadah. Ya Kak Mel, masa pandemi gini, kira-kira kita mau beribadah di mana? Bukannya gereja-gereja tutup. Kalian bisa loh beribadah sendiri di rumah. Bahkan beribadah bersama dengan papa dan mama, kakak dan adik. Ya. Nah, ketiga, setia membaca dan melakukan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan misalnya dalam satu hari satu pasal. Ya. Membaca saja tidak cukup. Tetapi kalian harus melakukan firman Tuhan dalam kegiatan kalian sehari-hari. Yang keempat, setia bersaksi. Kalian bisa menceritakan kebaikan Tuhan ya dalam kehidupan kalian kepada siapa? Kepada papa, mama, keluarga, saudara, ataupun teman-teman kalian yang belum mengenal Yesus. Dan yang kelima, terakhir, setia mengikut Yesus. Adik-adikku, seandainya suatu saat nanti kalian bertumbuh besar dan atau bertumbuh dewasa, lalu kalian memiliki pasangan lawan jenis. Jika pasangan kalian mengajak kalian untuk meninggalkan Yesus, kalian harus jawab, tidak, saya tidak akan meninggalkan Yesus. Oke, demikian adik-adikku, buku tanpa kata, yaitu dalam 5 warna Injil. Kak Mel berharap ini semua menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih adik-adikku sekalian. Sebelumnya, yuk kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Kami sangat bersyukur, kami sudah menerima anugerah Tuhan. Kami sudah diselamatkan, kami sudah menjadi milik Yesus Kristus dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tuntun kami untuk kami tetap terus bertumbuh di dalam Kristus. Kami tidak akan mampu sendirian Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adikku sekalian, selamat hari Minggu. Ya puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman yang mengajar, mendidik kita menjadi anak yang manis, yang dengar-dengaran, taat, setia, dan patuh kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tertanam baik di dalam hati kita dan kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan tiba saatnya adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kalian boleh menyediakan amplop untuk memasukkan persembahan. Sambil persembahan kalian siapkan, kita angkat pujian yang mengatakan setinggi-tingginya langit.
segalanya. Puji Tuhan, kita sudah memberikan korban syukur persembahan kita, dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada saat pagi hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri, kita akan angkat satu pujian lagi. Ayo semuanya berdiri, kita nyanyi semangat. Karena Tuhan Yesus sudah menjadikan kita orang-orang yang istimewa, menjadi anak-anak yang istimewa di pandangan Tuhan. Kita akan siap memuji Tuhan, semuanya berdiri, kita akan nyanyi dengan semangat. Yang siap nyanyi dengan semangat katakan yes! Yes! buat hari ini, buat pagi ini, buat anugerah Tuhan. Kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita akan sama-sama berdoa, kita mengucap syukur biar perlindungan penyertaan Tuhan selalu nyata sempurna di dalam kehidupan kita. Lipat tangan kalian, tutup mata kalian, kita mau berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat nafas hidup yang Tuhan sudah berikan, sehingga hari ini pagi yang penuh dengan sukacita kami boleh diberikan kesempatan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Engkau terus memberkati setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan. Mari Engkau bentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi, mencintai Tuhan. Mari Engkau Allah Roh Kudus memimpin, menuntun setiap anak-anak sekolah minggu Betani yang ada di Tanjung Selor. Kami percaya kuasa Tuhan sempurna atas mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Dan saat ini kami juga mau berdoa, mengucap syukur buat persembahan yang telah diberikan, telah kami berikan. Mari Tuhan Engkau suci kuduskan, memberkati persembahan ini. Biar persembahan ini boleh layak dipakai dalam pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu di gereja Betani, khususnya sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak sekolah minggu. Berkat-berkat Tuhan melimpah atas setiap pekerjaan usaha bisnis
akan setiap jemaat Tuhan gereja Betani. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat cinta kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah kekuatan, kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kami. Dalam sepanjang minggu ini, bulan ini, tahun ini, dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bawa dan serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah ada bersama kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akhiri ibadah sekolah minggu kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan adik-adik, kita sudah sama-sama memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pengumuman untuk kita pada pagi hari ini, minggu depan kita akan berkumpul lagi di rumah masing-masing, di depan tablet, di depan handphone, ataupun di depan TV dan di depan laptop adik-adik. Kita akan bersama-sama lagi memuji, membesarkan nama Tuhan. Siapkan hati adik-adik, siapkan hidup adik-adik, siapkan perlengkapan rohani adik-adik. Dan minggu depan kita akan berkumpul lagi untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pagi hari ini Kak Jitro mau mengucapkan terima kasih untuk adik Pasko, untuk adik Sinyo, untuk adik Rafa yang sudah membantu pelayanan. Terima kasih juga untuk Kak Sarti yang sudah memimpin pujian. Terima kasih untuk Kak Melisa yang sudah membawakan cerita firman Tuhan. Terima kasih untuk Kakak Dea yang sudah sebagai operator LCD. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan adik-adik semua yang ada di rumah yang saat ini sedang mengikuti live streaming. Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan adik-adik dengan segala cita-cita, harapan dan masa depan kita. Tuhan Yesus akan memberkati. Ingat adik-adik, Kak Jitro tidak akan pernah berhenti untuk mengatakan jangan lupa cuci tangannya. Jangan lupa tetap ikuti protokol pemerintah, protokol kesehatan. Jaga kesehatannya, kita bersama-sama lawan COVID. Oke, siap? Siap. Oke, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, demikian pengumuman. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Shalom.